Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan selamat tahun baru 2025. Semoga semuanya yang terbaik buat kita semua. Apapun itu. Insya Allah semuanya yang terbaik di tahun 2025. Baik, eh, ketemu lagi sama saya Surya Kurniawan. Salam olahraga. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit nih, regulasi baru keluar nih ya buat para pengurus olahraga, khususnya pengurus organisasi olahraga yang berprestasi. Nah, olahraga itu kan ada beberapa ya, ada pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Nah, ini sekarang kita akan sedikit membahas regulasi terbaru tentang organisasi olahraga prestasi. Nah, bulan Oktober yang lalu Permenpora baru mengeluarkan Peraturan Menteri Pemuda Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang standar pengelolaan organisasi olahraga, lingkup olahraga prestasi. Nah, banyak regulasi-regulasi yang isinya lumayan memiliki angin segar buat kemajuan olahraga berprestasi di Indonesia. Nah, tetapi ada tantangan baru buat kawan-kawan pengurus olahraga atau pengurus organisasi olahraga prestasi di Indonesia, dimulai dari Komite Olahraga Internasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia, SOINA, NPC, induk-induk cabang olahraga dan sebagainya. Pokoknya organisasi-organisasi olahraga yang mengurusi olahraga prestasi ini ada poin penting yang mesti dipahami ke depannya dan mesti diterapkan dalam menjalankan roda organisasi. Saya akan membahas satu dulu ini yang cukup menarik dan menjadi tantangan ke depannya bagi kawan-kawan pengurus. Tapi jangan hilang semangat ya, karena memang dari awal semangat kita itu sama, yaitu untuk memajukan olahraga, industri olahraga berprestasi di Indonesia. Nah, saya akan coba membahas satu pasal saja, yaitu di pasal 16 ya, di Permenpora ini. Di sana dibunyikan di pasal 16 ini ayat 1, Ketua Pengurus Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi yang dipilih dan diangkat berdasarkan hasil kongres atau musyawarah merupakan sukarelawan atau volunteer. Ingat nih, sukarelawan ataupun volunteer. Nah, ayat 2-nya, jabatan selain ketua pengurus dipilih dan diangkat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART. Ya, itu biasa ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ayat 3, untuk mendukung tugas operasional di bidang kesekretariatan dapat ditunjuk atau diangkat tenaga profesional melalui proses rekrutmen. Ini biasa nih, staf-stafnya berarti staf administrasi. Nah, ayat 4, tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diangkat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Nah, biasa ini staff itu kan harus ada kontraknya ya. Nah, ayat 5, nah ini nih, tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diberikan kompensasi berupa gaji yang bersumber dari pendanaan organisasi di luar dari bantuan pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi tenaga profesional atau staf yang kita rekrut tadi itu boleh digaji atau dibenarkan untuk penggajiannya dengan catatan gak boleh tuh dari anggarannya, sumber anggarannya itu dari APBN ataupun APBD, baik berupa hibah ataupun langsung ya. Nah, di ayat 6, nah ini bagi pengurus semua, semangat. Walaupun mungkin ini agak mengecewakan, tapi ini tantangannya di sini. Di ayat 6 pasal 16 ini berbunyi, ketua pengurus beserta perangkat organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi tidak mendapatkan gaji yang bersumber dari bantuan pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, kawan-kawan pengurus,
Ya apapun alasannya, yang namanya pengurus itu sudah tidak dibenarkan lagi mendapatkan gaji, honor atau apapun itu, ya. Jadi kita memang betul-betul diminta seperti tagline, mewakafkan diri untuk olahraga. Kita patriot olahraga ya harus siap untuk ini semua. Nah, itu poin-poin penting itu, ya. Jadi itu poin penting. Ketua, pengurus beserta perangkat organisasi olahraga tidak mendapat gaji yang bersumber dari bantuan pemerintah, anggaran pendapatan belanja dan negara, dan hibah anggaran pendapatan dan belanja. Jadi kita mesti pintar-pintar tuh, mesti pintar-pintar mencari sumber anggaran yang lain, karena memang di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan sumber-sumber dana itu banyak, ya, bisa dari sponsor, dari pihak ketiga, dari CSR dan lain-lain. Nah, kita harus mesti kreatif menjadi pengurus itu ke depannya, karena tantangannya akan bertambah. Kita nggak boleh manja lagi, nggak boleh berharap banyak dari energi, dari pemikiran yang kita lakukan demi prestasi olahraga itu dari anggaran pemerintah. Dan ini berlaku paling lambat 1 tahun ke depannya setelah diundangkan. Paling lambat, ingat catatannya, tapi kalau mau amannya langsung terapkan gitu. Jadi kita nggak ada permasalahan di kemudian hari, baik secara pertanggungjawaban, secara hukum terutama, kita aman ya. Jadi tetap dalam regulasi yang sudah diatur dari Permenpora ini. Oke kawan-kawan, segitu saja review khususnya satu pasal ini, di pasal 16. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk memajukan olahraga prestasi di Indonesia ini, terus berkarya, terus berprestasi. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.